Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Bisa dengar saya? Kalau bisa, tolong kasih thumb up. Ya, oke. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Eh, Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andy dari TMGM di kantor pusat Sydney, Australia. Saat ini di Sydney kita sudah jam 12 malam nih, Andre. Ya. Malam ini kita akan ada acara yang sangat menarik, acara yang ditunggu-tunggu yaitu webinar, Live Market Insight webinar dengan speaker kita yang sudah sangat kondang, ganteng, dan smart pula, ya, yaitu Bapak Andre Rizky. Kedepannya saya akan panggil Andre sesuai dengan apa namanya saran dan masukan dari Andre, ya. Oke, sebelum kita lanjut dengan webinar kita, sebelumnya eh, kita tes ini dulu ya Pak, Ibu. Oh ya, untuk Bapak Ibu ke depannya saya akan panggil sahabat trader ya. Kita akan tes reaksi dulu. Kalau misalnya ya, tolong dikasih thumb up. Kalau no, tolong dikasih thumb down. Ya. Oke, kita coba. Yes, bisa dengar Bapak Ibu? Oke. Ya. Kedua, nanti setelah saya memberikan masukan mengenai introduksi mengenai TMGN, selanjutnya kendali akan saya berikan ke Pak Andre untuk selama 1 jam ke depan untuk membagikan ilmunya, pengalamannya, tips-tips dia, dan rahasia dia bagaimana eh, mengubah volatilitas market menjadi peluang bagi Bapak Ibu sekalian, bagi sahabat trader. Oke, tentunya sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan bahwa pembicara kita malam ini adalah Andre Rizky eh, dan Mas Andre atau yang nanti akan saya panggil dengan Andre adalah market analis dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di industri trading ini. Andre sangat fokus pada edukasi market, khususnya teknik scalping. Tentunya sahabat trader sudah tidak asing dengan teknik scalping, terutama pada time frame M30 dan M15. Menggunakan metode simple market structure dan price action di critical area. Selain itu, Andre juga dikenal sebagai financial influencer Indonesia dengan total follower lebih dari 500.000, baik itu di YouTube, Instagram, maupun TikTok. Saya juga salah satu followernya nih. Banyak dari follower yang menyukai gaya pembahasannya karena sangat tersegmentasi kepada orang awam. Termasuk saya sangat menyukai gayanya Andre. Dalam webinar ini, Andre akan berbagi ilmu tradingnya, serta seperti tadi saya sampaikan, tips-tips strategi level profesional trader agar sahabat trader bisa sukses dalam trading dan rahasia menangkap peluang dalam market yang sangat volatile. Eh, dan malam ini selain saya ditemani oleh pembicara tunggal kita yaitu Andre, saya juga ditemani oleh Wailok dari Malaysia yang akan membantu saya menjaga agar platform Zoom meeting kita ini berjalan dengan lancar. Oke, kita langsung saja eh, masuk ke sedikit. Saya ingin memperkenalkan TMCM kepada sahabat trader semua. Eh, Mungkin sahabat trader sudah banyak yang mengenal TMCM ya. Ada yang sudah mengenal TMCM semua?
Ya, Riva juga baru masuk. Ya, selamat bergabung Riva. Oh, Pak Nazril Emil katanya belum. Wah, banyak yang belum mengenal nih. Jadi lebih banyak yang mengenal Andre sepertinya daripada TMGM. Nah, oke, kalau gitu langsung saja. TMGM eh, sebenarnya bukan broker baru. Broker yang sudah berdiri dari tahun 2013. Jadi sekarang dalam perjalanan 12 tahun dan berkantor pusat di Sydney, Australia, termasuk salah satu broker ternama, eh, bisa saya katakan ternama bukan hanya di Australia tapi ternama di dunia. Karena saat ini trading volume kita eh, satu bulan itu sekitar di atas 500 miliar dolar. Oh, katanya Mas Andre cengar-cengir nih. Nah, oh, saya sambil baca, saya sambil baca message chat kawan-kawan nih. Oke, profil TMGM. Eh, Tadi sudah saya sampaikan TMGM berdiri di tahun 2013, eh, berkantor pusat di Barangguru, di area Barangguru. Jadi Barangguru itu seperti SCBD-nya Jakarta, di mana banyak perusahaan finance berkantor pusat di sana. Eh, TMCM juga berkantor pusat di Barangguru. Kebetulan saya berkantor di sana juga. Selain di Sydney, kita punya beberapa kantor lain di berbagai kota, baik itu di Melbourne, Adelaide, Canberra, Vanuatu, Mauritius, juga di eh, terakhir kita ada beberapa di Southeast Asia, yaitu di Bangkok, Saigon, dan Hanoi. Beberapa kota lainnya sebagai support team itu ada di Taiwan, Cyprus, maupun Malaysia. Eh, TMCM memiliki pelanggan atau klien tersebar di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Dan TMGM menawarkan produk-produk yang dapat ditradingkan, yaitu lebih dari 10.000 produk, termasuk nanti akan saya sampaikan produk apa aja yang bisa ditrading oleh sahabat trader di TMGM. Volume perdagangan atau trading volume per bulan itu saat ini lebih dari 520 miliar US dollar sesuai dengan laporan Finance Magnet Intelligence Report di kuartal ketiga tahun 2024. Kemudian ini milestone karena cukup panjang, jadi saya akan persingkat hanya untuk tahun-tahun yang menurut saya sangat memberikan impact terhadap perkembangan TMCM. Pertama, 2013 TMCM established di Sydney, Australia dengan mengantongi lisensi dari ASIC, yaitu Australian Securities and Investment Commissions. Kemudian di tahun 2018 TMGM buka office di Melbourne dan juga di Adelaide. Saat itu trading volume sudah cukup apa namanya besar, yaitu di atas 50 miliar US dollar per bulan. Selanjutnya di tahun 2019 TMGM buka office di Taiwan dan di tahun yang sama kita juga mendapatkan lisensi Vanuatu, yaitu VFFC, Vanuatu Financial Services Commission, terutama untuk apa namanya melayani klien-klien di luar Australia atau rest of the world. Di tahun 2020 ini menjadi eh, apa ya? Menjadi titik di mana TMCM berkembang atau melakukan lompatan besar atau biasa kita tahu dengan leapfrog. Itu pertama TMCM merubah namanya dari TradeMax, yaitu nama awal, menjadi TMGM, yaitu TradeMax Global Markets. Kenapa TradeMax berubah menjadi TMGM? Pertama karena misinya adalah kita ingin rebranding dan melakukan ekspansi secara internasional, sehingga di situ ada kata-kata global markets. Dan di tahun 2020 kebetulan juga masa-masa COVID, sehingga kegiatan sponsor yang bisa kita lakukan sedikit terbatas. Namun demikian, di tahun 2021, TMCM mulai melakukan strategi branding yang sangat agresif, yaitu dengan mensponsori Australian Open.
dengan kontrak selama 3 tahun dari 2021 sampai 2023. Kemudian TMGM juga mensponsori Euro Cup tahun 2020, AFF Suzuki Cup waktu itu kalau nggak salah di Singapura. Dan pelaksanaannya karena ada COVID di tahun 2020 baru dilaksanakan di tahun 2021. Di tahun yang sama kita juga mensponsori pemain atau petenis dunia yaitu Alexander, dan juga kita mengikat kontrak dengan Gianluigi Buffon, yaitu goalkeeper Italia yang sangat terkenal. Dan di tahun 2021 trading volume TMGM per bulan itu sudah meningkat dari 50 miliar per USD per bulan menjadi di atas 190 miliar USD per bulan. Selanjutnya di tahun 2022 TMGM memiliki misi untuk melakukan ekspansi ke market Southeast Asia. Kita mulai buka office pertama di Bangkok. Di tahun yang sama kita juga mensponsori AFF Mitsubishi Electric Cup. Jadi Suzuki Cup berubah nama menjadi Mitsubishi Electric Cup. Kalau nggak salah waktu itu saya sempat punya banyak sahabat trader yang sudah bergabung dengan TMGM nonton di Jakarta waktu itu. Karena walaupun Indonesia tidak masuk final, tapi sempat pertandingan antara kita kalau nggak salah dengan Vietnam itu sangat 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 menarik. Dan di tahun 2022 trading volume kita sudah meningkat lebih tinggi lagi, itu di atas 230 miliar USD per bulan. Selanjutnya di tahun 2023 kita melakukan ekspansi ke Vietnam, yaitu dengan membuka office di Ho Chi Minh, Saigon, dan Hanoi. Tahun yang sama kita melakukan partnership, kita menjadi official partner dari Chelsea Football Club, juga menjadi sponsor untuk konser Jeju Carnival World Tour di Malaysia. Di tahun yang sama kita juga TMGM bagi-bagi tiket ke klien untuk nonton bareng konser Blackpink di Singapura. Saat itu saya tahu banyak Gen Z ya, banyak anak-anak muda Indonesia yang kemudian terbang spesial ke Singapura hanya untuk nonton Blackpink. Ya, betul Mas Arik Nur, kalau TMGM itu ada sponsor konser Jeju. Jangan-jangan Mas Arik ada nonton ke sana juga? Oke, sedikit tambahan dari slide karena slide itu tidak terupdate, mentoknya di tahun 2023. Saya tambahkan sedikit di tahun 2024 itu TMGM mendapatkan lisensi Mauritius. Kemudian kita juga trading volume sesuai dengan laporan Finance Magnet, yaitu melalui intelligence reportnya, itu trading volume TMGM saat ini menduduki peringkat kedua, yaitu sebesar di atas 520 miliar US dollar per bulan. Dan mulai tahun 2024 akhir sampai tahun 2025 ini, kita akan banyak mengalokasikan dan memberikan tiket, baik itu nonton pertandingan sepak bola Chelsea Football Club di Eropa, maupun tiket untuk nonton F1 Shanghai Grand Prix. Nah, untuk kemudian detail promonya, bagaimana mendapatkan tiket dan lain sebagainya, itu nanti sahabat trader bisa langsung menghubungi account manager di Indonesia, yaitu ada Mas Hendri dan Mas Kori, maupun dengan saya yang domisili di Australia, dan Riva juga domisili di Australia. Selain itu, ini yang tadi saya sampaikan, performance report kita di tahun 2024 kuartal ketiga, ranking kedua secara global untuk trading volume, yaitu sebesar 521 miliar USD, dan ranking 4 sebagai retail broker secara global. Lisensi seperti tadi saya sampaikan, TMGM memiliki 3 lisensi, yaitu ASIC dari Australia,
kemudian Vanuatu Financial Services Commission, dan Mauritius Financial Services Commission. Kemudian seperti tadi saya sampaikan juga bahwa TMJM menawarkan berbagai macam produk, lebih dari 10.000 produk ataupun instrumen yang dapat sahabat trader perdagangkan di platform TMJM, baik itu platform MT4 maupun platform MT5. Dari forex, baik itu di major pair, minor pair maupun cross pair, metals kita provide gold, silver maupun platinum. Energies kita ada oil, baik itu XBR maupun XTI. Indexes cukup lengkap dari Dow Jones US 30, S&P US 500, Nasdaq 100, Australian 200, Germany 40, Hong Kong 50 maupun Japan 225. Cryptos sangat beragam. Kita memprovide crypto di CFD, terutama major crypto. Saat ini ada sekitar 20 pairs. Dan single stocks juga di CFD format, yaitu US stocks terutama. Jadi sahabat trader yang banyak trading Tesla Magnificent Seven ya, Tesla, Google, Meta maupun Nvidia itu juga bisa trading di TMJM. Selain US stocks, TMJM juga menawarkan UK stocks, Australian stocks, Hong Kong stocks maupun Shanghai and Shenzhen A-shares. Oke, apa keuntungan menggunakan atau trading menggunakan platform TMJM? Pertama, tentunya dengan lisensi yang diterbitkan oleh regulator kelas dunia seperti ASIC, artinya dana sahabat trader sekalian aman untuk di trading ditempatkan di TMJM. Selain itu, platform TMJM menawarkan selain MT4 juga bisa menggunakan MT5. Kita juga di platform TMJM itu banyak toolsnya, banyak trading toolsnya. Salah satunya kita kerjasama dengan Trading Central, juga dengan Equity. Di samping itu, TMJM menempatkan account manager yang profesional, yang dedicated, yang siap melayani sahabat trader 24 jam selama 7 hari. Sponsorship, seperti tadi sudah sedikit saya kupas, ini ditampilkan foto-fotonya. Saya bisa lompat, ya. Kemudian ini foto-foto sponsorship kita, baik Australian Open, kemudian AFF, dan kita juga menyelenggarakan acara amal bekerja sama dengan Tiffany & Co. di Australia untuk melindungi kehidupan laut. Kemudian, nah ini yang tidak kalah menarik sebelum masuk ke sesinya Andre nih, yaitu khusus untuk webinar malam ini, terutama untuk peserta dari Indonesia dan Malaysia, hanya untuk peserta seminar malam ini, dan periode promosi dari 8 Februari sampai 28 Februari, waktu MT4, MT5, yaitu cashback sampai 200 US dollar dengan net deposit hanya 300 US dollar dan trading lot requirement 10 lot, sahabat trader bisa mendapatkan cashback 80 US dollar. Begitu juga untuk net deposit di atas 3.500 USD dengan trading lot 70, sahabat trader bisa mendapatkan cashback sebesar 200 US dollar. Untuk detail terkait dengan syarat dan ketentuan dari promosi spesial di atas, cashback promotion untuk webinar ini, silakan ditanyakan langsung, bisa ke saya melalui email ini, andi@tmjn.com, atau ke WhatsApp saya, Andi, di +61, ini kode negara Australia, 431589178, atau ke Mbak Riva, itu juga domisili di Australia, tapi dia lebih senang tetap menggunakan WhatsApp Indonesia di nomor +6281321922, atau ke Mas Henry di Surabaya
dengan nomor +6281384878 ataupun Mas Kori juga di Surabaya +628233579565. Dan kebetulan Mas Hendri, Mas Kori maupun Riva juga bergabung di sesi webinar malam ini. Oke, saya pikir saya sudah makan waktu terlalu banyak nih, Andre. Tadi janjinya Andre bilang kamu bicara jangan lebih dari 10 menit ya. Saya bilang kayaknya 10 menit nggak mungkin, saya nggak cukup. Minimum 15 menit, tapi ternyata 20 menit. Mohon maaf, sahabat trader sekalian, apabila ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa ditanyakan. Gayanya Mas Andre, saya pikir teman-teman semua sudah tahu. Gaya yang santai, saya sangat suka. Gayanya relax. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditulis di webinar chat. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan. Dan kemudian Mas dan Andre akan jawab langsung pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita mulai langsung ke topik yang paling ditunggu-tunggu. Silakan Andre, take your part. Okay, thank you, Ko Andy. It's a great presentation about NGM. Nah, buat teman-teman di sini masih semangat ya. Aku mau absen dulu untuk teman-teman yang hadir hari ini dari kota mana aja. Coba boleh tulis di kolom chatnya dari kota mana aja. Siapa tahu kita bisa main-main Lampung, Jember, Semarang. Wah, jauh-jauh ya. Oke, udah mulai jalan nih running chatnya. Nah, ini kita masih dikasih kesempatan kok. Masih 8 minutes more untuk initial jobless claim. Izinkan aku share screen sebentar ya. Untuk bahas ada apa di dalam market hari ini. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk hari ini kita ada jobless claim. Nah, di dalam jobless claim ini masih ada 7 menit lagi. Kita agak cepat aja guys ya untuk nge-catch up what's going on di dalam market yang sekarang ini terjadi. Kalian bisa lihat di sini bahwa ini aku nggak bisa lihat chat, give me a second dulu. Oh ya, aku bisa deh. Nah, seperti ini. Karena aku harus ngelihat chat kalian untuk bisa pare-pare hadir Mas, area Pontianak only. Oke, selamat datang buat teman-teman. Nanti teman-teman pastikan aktif di kolom chat ya. Nanti di sesi-sesi akhir, aku akan invite 3 orang, 3 sampai 4 tergantung sesinya nanti untuk ngobrol bareng. Jadi silahkan cerita apapun yang kalian rasakan selama trading. Semoga nanti dikasih kesempatan untuk ya kita akan sesi one on one di sini secara langsung gitu. Oke, di sini untuk screen aku terlihat jelas ya. Nah, di sini kelihatan hari ini kita ada news US Initial Jobless Claim. Kalian lihat di sini bahwa datanya diproyeksikan bahwa akan terjadi kenaikan dari 207 ke 214. So, pengangguran akan meningkat. So, di XY akan diproyeksikan drop di dalam news hari ini. Cuman again, ketika kita lihat chart di XY, kalian bisa lihat di sini yang sudah kita proyeksikan dari beberapa minggu terakhir, yaitu di XY ini proyeksinya adalah masih mengalami rebound. Cuman reboundnya minor. Masih ingat dari area ranging yang cukup tipis banget yang kita udah bikin beberapa hari yang lalu ya. Nih di area 107 sampai 447, 107 700 dan sekarang ketika di XY ini proyeksinya drop secara naratif tapi secara pattern tidak menunjukkan hal itu. Maka di sini dia akan ketahan area supply. Nah, area supply ini akan jadi titik pantul untuk dia akan kemana nih? Itu. Masih kita akan coba tunggu. Nah, karena penting untuk kita ngelihat indeksnya dulu secara lebar. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang open posisi, ada yang ya udah open duluan gitu, silahkan di kolom chat aja. Nanti kita akan coba bahas again ya, this webinar ini fungsinya adalah untuk kalian. Kita masih ada sesi around 1 jam ke depan, jadi aman untuk teman-teman bisa chit-chat everything karena aku sambil baca juga. Good, mulai gelisah Mas. Iya, ketika kondisi seperti ini, maka kita bisa proyeksikan bahwa ini udah nggak jadi resist lagi ya, ini udah jadi support. Karena ini proyeksi kita kemarin bahwa dia akan berkutit aja di area minor ranging ini, ternyata enggak gitu. Ternyata dia langsung kencang naik dan ini cukup bertentangan dengan hasil data, bukan hasil data, hasil para ahli diskusinya yaitu forecast-nya itu cukup bertentangan. Ini sulbi dari 207 ke 214 penganggurannya nambah, Pak. Ketika penganggurannya nambah seperti ini harusnya ya secara pattern ini di XY akan mencoba ke area support lagi ketika datanya sesuai.
Jadi kita tunggu aja, masih beberapa menit, 4 menit lagi, that's fine. Masih cukup buat kita untuk bikin naratif. Nah, seperti ini. Ketika data dari 108 akan berpotensi ke 107, kita akan coba sesuaikan. Ini again ya, kayak nggak biasanya. Iya, ini pakai mic, Pak. Biasanya pakai mic juga, cuman mic yang wireless. Jadi ini lebih bulat. Oke, nah di sini proyeksinya adalah di XY akan mencoba meraih area support lagi. Jadi again ya, kita nggak melawan data dulu. Kecuali, oke, nanti datanya hijau, baru kita susun naratifnya cepat. Signifikan news NFP besok jelas. Kalau NFP nggak perlu ditanya lagi ya signifikannya. Pasti, pasti signifikan banget untuk efeknya. SSUSD bagaimana Bang kalau lihat dari forecast? Untuk forecast, kalau kita proyeksi ke data adalah di XY-nya melemah. Jadi ketika kita proyeksinya di XY-nya melemah, maka di sini kita tinggal ngomong di XY berpotensi masih ya. Ketika ini udah keluar datanya, kita delete berpotensinya. Berarti di XY melemah atau menguat. Berpotensi melemah ke 107. Sekarang masih berpotensi. Kita ngikut data dulu. Nanti ketika datanya keluar, kita cepat. Point of view kan jelas ketika di XY-nya melemah pasti kita akan coba ambil cari posisi buy, berarti kita cari resist, sorry, kita akan cari support atau demand. Oh, pencet. Oh iya iya iya, sorry agak lag agak freeze. Oke, sekarang udah aman. Give me a second. Oke, aman. Oke, sip. Tadi ada sedikit gangguan, ada iklan dikit, aman-aman. Oke, di XY berpotensi melemah. Ini masih berpotensi ya, berpotensi melemah ke 107,7. Jadi 107,705. Ini berpotensi masih ketika datanya keluar kita dilihat berpotensinya. Dan nanti di sini kita akan coba cari SSX USD point of view untuk ketika melemah, point of view di SSX USD adalah kita akan coba cari buy posisi. Euro USD kita buy, GU buy. Cuman again, kita better untuk pasca news kalau sekarang ini. 2 menit lagi, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu. SSX USD kita cari buy, berarti kalau ada yang di support atau di demand kita ikutin. Dan USD XXX kita akan coba cari sell. Untuk proyeksinya adalah kita cari di sini ya either resist, either supply level. Itu. Jadi kita akan coba susun naratifnya yang sekarang ini potentially datanya ngebentuknya seperti ini. Gitu. SAG USD ya. Nanti kita baru bahas untuk beberapa page terkait karena newsnya bentar lagi guys. Tanggung aja kalau kita mau langsung mapping sekarang. Intinya kita ke indeksnya dulu. Tolong jawab pertanyaanku Mas, yang mana nih? Nanti guys, satu-satu ya. Bentar. Kita tunggu newsnya dulu. M15 confirm swing high and weak candle ke bawah gimana Bang? Mau close soalnya. Apa ini? Gold gimana? Kalau mau nanya, pastikan ada page-nya ya. Ini 1 menit lagi kita tunggu datanya. Yang penting kita proyeksinya seperti ini dulu. Seperti ini dulu. Ketika nanti ya datanya hasilnya kemana, baru kita bisa proyeksikan. Gitu. Bang, untuk pemula cocok dari modal berapa? Nanti kita akan bahas hal itu. Kita akan sedikit teknis dulu hari ini. Sedikit teknis saja. Nanti newsnya keluar, kita baru bahas untuk apa yang kalian butuh. Gitu. Alright. Kita akan nunggu around 1 minute left. Indonesia hadir. Iyalah, ini dari Indonesia semua. Menurut Mas Andre, Bitcoin mulai bear atau masih bull? Masih bull 2025, guys. Cuman ya itu udah mulai terlimitasi untuk pergerakannya. Nanti kita juga bahas Bitcoin juga ya. Bahas Bitcoin, kita akan coba lihat point of view Bitcoin ke depannya seperti apa. Oke, 1 menit lagi. Kita dikasih timing untuk entry. Untuk news pasca ya. Kita pre-news kita nggak bahas dulu, kita pasca news aja. Akan disekap kah? Ada di sini. Aman dia aman. Hari ini kita tanpa Raka dulu ya. Nggak usah ngomong Saweria Saweria nggak ada, billing nggak ada. Kita di sini agak formal dulu. Oke. Silahkan disiapkan pertanyaannya ya sambil nunggu. Ini lama banget tuh Ben. Belum ada pergerakan apa-apa di DXY juga belum ada. Kita baru move nanti ketika datanya udah keluar ya. Belum ada. Sudah keluar datanya? Oh, udah. Apa hasilnya? Di aku masih loading aja. Masih loading.
Oke, baru keluar. Hasilnya merah. Oke, sesuai. Berarti kita bisa cepat aja ya. Ketika merah, silakan cari ini guys. Sesuai berarti dengan proyeksi kita. Bener tradingnya. Tiba-tiba joget-joget sendiri anjir, serem. Dia udah aku kasih tahu duluan di awal, ini pasti merah. Nah, silakan cari cari area entry sesuai yang sudah kita proyeksikan ya. Kaget aku tiba-tiba joget-joget sendiri. Oke, silahkan guys. Silahkan untuk proyeksinya, harusnya USD CAD ini mulai balik arah. Jadi yang kemarin kita dapat USD CAD dapat berapa pip, lumayan banget ya. Bisa untuk point of view kan close ya. Udah harus di close karena di XY-nya akan mencoba untuk balik arah. Gitu. Gitu. Karena di sini kelihatan ya, di XY-nya di sini harusnya ya sesuai dengan proyeksi dia akan menyentuh 107. Ini tinggal nunggu doang nih, pasti ke 107. Tinggal nunggu doang. Kita akan bahas satu persatu, kita akan coba cek dari XAU-nya dulu. Ketika di XY melemah, dan ini adalah proyeksinya bahwa pengangguran bertambah, XAU akan ada wave continuation. Jadi kita nggak peduli XAU naik atau turun, kita tunggu continuation-nya dia. Kita udah dapat dari bawah, udah dari bawah terus lah XAU. Tetap, kita point of view-nya adalah kita akan menunggu apakah ada continuation di XAU. Nah, continuation seperti ini. Ketika ada, maka kita bisa ikutin untuk again up-nya. Best buy-nya adalah di line bawah. Jadi line bawah sebagai area best to buy. Gitu. Harusnya logikanya, logika berpikir ya oke, pengangguran nambah, di XY udah mulai drop meskipun minor, harusnya stable aset kayak XAU, gold, terus XAG itu akan coba go up. Tapi again, kita harus nyari best entry to buy-nya, nggak langsung ya. Mungkin ya pasti minor sih pergerakan hari ini. Tapi again, ketika teman-teman Mas kalau mau sell sekarang gimana, again ya. Selama di dalam wave ini, kalian kalau mau sell itu cari area line atas. Ini adalah best entry untuk sell. Gitu. Jadi ketika kalian ambil, ini contoh ambil sell, kalian ambil sell di XAU, kita coba hitung risknya. Jadi kita lihat dari resiko dulu. Resiko di sini agak gede Pak, honestly. Gede banget malah. Jadi kalian cuma dapat angka kecil banget, 1:1 risk to reward. Efeknya nggak secepat itu ya, bukan nggak secepat itu, ini ada efeknya. Cuman kalau ekspektasimu kayak NFP, kayak CPI ya jauh Pak. Gitu. Kalau aku XAU sekarang aku better nunggu untuk di bawah untuk buy. Lebih enak. Bang nggak ada share screen-nya. Masa nggak ada? Share screen-ku nggak ada. Really? Coba. Ada kok. Ih, lu ganti HP, Gi. Bercanda ya. Ada kok. Nah, seperti ini. Jadi, aku better untuk nunggu buy-nya di XAU meskipun kita dikasih drop level, I don't care. Aku better nunggu di area bawahnya dia. Oke, kita cepat. Kita lihat di XY lagi. Awas dipukul. Enggak lah. Oke, kita cek lagi. USD CAD sudah, XAU sudah, XAG. XAG tadi aku kena stop loss plus. Padahal sudah running cukup banyak, kena stop loss plus. Jadi ya udahlah. Untuk XAG di sini aku udah open point of view di bawah ya, mirip kayak XAU. Jadi kita akan coba, padahal aku udah pasang ini nih, notif TP di atas. Tiba-tiba cek market lagi, ya kena SM plus guys. Cuman harusnya aku floating berapa tadi? Floating 10 pip lebih. Kan lumayan XAG 10 pip ya. Jadi cuman kena 3 pip. Ya udah yang penting nggak minus lah. Nah, seperti ini. Ini mirip kayak XAU. Jadi kita akan coba nunggu XAG di bagian bawah. XAG di bagian bawah sini. Nah, maka kita akan coba point of view kan untuk XAG back go up. Jadi di sini adalah best area entry untuk di XAG. Kita ambil area yang paling realistis saja dulu. Ini ada seperti biasa ya. Di ranging itu pasti terbentuk area support and resist. Kita akan coba tandain area resistnya dulu. This one will be interesting. Ketika kita, bukan kalian aja, aku juga, kita dikasih area untuk buy-nya. Jadi untuk sekarang ini aku nggak terlalu peduli mau kemana XAG, I don't care. Aku nunggu di situ. Again, ini adalah base yang mahal. 10 pip XAG itu udah nge-cover loss beberapa puluh pip di pace-pace murah. Gitu. Di-share ke Discord nggak Bang? Di-share. Aku akan share untuk mapping hari ini.
plan Bitcoinku akhirnya jalan juga sama Bang. XAG kena SL. Kena sell apa XL? Kalau SL plus harusnya masih aman karena aku nggak terlalu berani XAG dengan point of view sebesar itu. Kita harus recheck ketika memang besok ada NFP, we have to recheck. Iya, kenapa unstable terus koneksinya? Unstable nggak di situ? Aman kan? Oke. Apakah I have to use my another connection? Udah. Oke, aman. Dia tuh kayak sedetik-sedetik gitu, guys. Harusnya sekarang ini udah aman ya. Aku coba kirim dulu ke Discord dengan point of view seperti ini. Again, ini minor ya. Minor berarti ya kita targetnya cuman ya either hari ini sampai besok gitu. Ketika emang udah terjadi breaking di supply, maka ini sudah tidak bisa dilakukan. Ini cuman dari data news unemployment doang. Jadi pure minor. Jadi ketika kalian point of view-nya udah kayak besok gitu dengan NFP, beda ya. Kita harus memperbarui. Ini di XY secara minor berpotensi koreksi sesuai dengan naratif data pengangguran yang bertambah. Jadi kita ngikutin data aja untuk hari ini. Apakah sekenceng itu? Ya enggak juga. Gitu. Maksudnya kalau kalian ekspektasinya kayak NFP langsung atau CPI yang langsung spiking atas spiking bawah, ya enggak, Pak. Cuman datanya ada dan kita bisa ikutin. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita bisa enak ikutinya. Share screen-nya kok nggak ada. Coba leave, terus masuk lagi deh. Close dulu Bang Zoom-nya. Nah, betul. Oke, udah clear ya di XY. Nanti kita coba point of view kan continuation di XAU. Siapa tahu dikasih continuation areanya. Jadi kita tunggu XAU itu seperti ini. Selalu ya, di sini kita tunggu continuation-nya dia. Di sini kita tunggu continuation-nya dia. Selalu kita menunggu adalah area kenaikan dari XAU. Kita never sell di XAU. Bunuh diri Pak, kamu sell di kondisi kayak gini XAU-nya. Naratifnya sangat menarik banget untuk XAU terus membentuk ATH. Aku nggak peduli repetition pattern apa yang di XAU, selama the Fed belum ada rencana untuk memotong suku bunga, maka orang akan tetap milih aset stabil. Dan efeknya apa ya XAU? Aset stabil kan salah satunya XAU. Ini yang kita targetkan. Kalau ini dikasih, it's great for us. Mungkin nanti ya nggak batas sih. Ini ada minor demand. Nanti di sini bisa kita tunggu ya. Ini ada minor demand di sebelah kirinya. Area sini, ini kita delete dulu biar nggak mengganggu. Kemarin kita cuma ngikut area TP1 minor dan udah nggak kita bahas lagi XAU-nya karena aku bilang tunggu XAU terbentuk continuation kita baru bahas dan sekarang ini terbentuk. Bahas. Nih, ini ada minor demand dapat baru kita ambil untuk area base entry seperti ini. Gitu. Jadi tahu ya, kalian untuk cara entry buy yang bagus tuh bukan yang oh ini naik kita buy, no, kita harus ada reason why-nya. Nah, reason salah satu why-nya adalah terbentuk wave seperti ini. Gitu. Siapa tahu dikasih enak Pak. Kalau dikasih, jadi maksudnya dikasih itu kalau ketika ke sini tinggal nunggu, oke, reject nggak ya? Oh, di sini ada demand nih. Oh, ini respon market price action-nya seperti apa ya? Kan sangat volatile di XAU ini. Nah, nanti kalian tinggal lihat untuk respon marketnya di situ. Oh, ini bagus ketika memang ada reject. Di line bawah juga. Kalian bisa ikut. Meskipun nggak tembus, at least dari sini ke sini ini dapat, Pak. Jadi kayak gini, dari sini ke sini dapat. Gitu. Mau di close, mau tahan SL plus gitu. Enak. Ketika kalian trading tahu reasonnya, enak, Pak. Feelingnya itu udah nggak bisa lagi ikutan. Ya aku udah punya data, udah punya conviction, aku pegang. Itu ini untuk XAU dulu. Next baru kita move ke Bitcoin karena banyak banget kayaknya yang trading di Bitcoin. Ini XAU USD, POV menunggu continuation terbentuk. Jika dikasih maka area kenaikan kembali akan terbentuk. Jadi kita mapping dulu, siapa tahu besok kan dikasihnya enak. Bitcoin open buy tapi di ATH aja mas, maksudnya di ATH aja. Oh, ini plan kita udah ini nggak aku share ini planku kapan baru buy. Ini sebenarnya kalian bisa lakukan sekarang ya second ya.
Aku perbarui dulu. Percuma aku bikin plan nggak aku jelasin ke kalian gitu. Nah, di sini aku bikinnya itu di H1. Nah, di H1, apa live kemarin ya kalau nggak salah ya? Nggak sih, nggak live kemarin. Nah, ini yang kita targetkan kayak di gold. Ini kita coba perbarui sesuai dengan kondisi chart pattern XAU Bitcoin, sorry. Nah, coba lihat di sini kan ini ya penjelasan kemarin kalian. Ini area demand, 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 dan sekarang ini jadi yang awalnya supply sekarang jadi demand, oke? Kita fokus di area continuation-nya dia. Area ini mirip banget kayak yang terbentuk di gold. Nah, sekarang bedanya Bitcoin ini udah keluar gitu. Jadi area kotak minor ini kita bisa move demand ya. Kita fokusnya ke sini sekarang. Area kotak minor ini sekarang jadi area ini, yaitu kalian tahu adalah CHO CH. Jadi udah kelar bear minornya ini udah kelar. Ini sih nggak bearish, ini cuma continuation. Nah sama mirip banget yang aku bentuk di XAU tadi. Jadi target kita bisa either ke sini dulu TP1, TP2 itu ke atasnya lebih enak. Yang penting TP1 dulu aja kesentuh, baru kita bisa target in another TP. Untuk TP2 di sini, ini bisa. Kalau ini terbentuk struktur yang bagus, maka ini plan sangat ideal, Pak. Plan yang kayak gini. Gitu. Plan yang bagus gimana ya? Ada high, low untuk retest, retest valid, high lagi, tetap ke low lagi untuk chase of karakter, baru akan terbentuk low, high lagi. Ketika ini terbentuk, maka enak. Gitu. Nah, untuk area out ya, out paling maksimal, aku prefer untuk di sini. Agak jauh memang. Cuman takutnya nge-weak-nya si Bitcoin ini mengerikan. Gitu. Maksudnya mengerikan ya jauh banget untuk week candle-nya. Yang penting di sini kita point of view adalah continuation pattern yang terbentuk di Bitcoin. Ketika ada, this will be great untuk Bitcoin. Sama lagi view Bitcoin sama Mas Andre. Ya, ketika memang knowledge yang kalian terima, pasti fotokopian apa yang akan aku gambar. Aku bisa jamin. Jadi kalian nggak cuma nerima ini mas, ini naik apa turun ya, tapi kalian benar-benar belajar knowledge-nya, ya itu memang yang dilakukan. Gitu. Ini bukan knowledge yang asal-asalan kita share ya, no. Ketika kalian mempelajari ini secara intens, viewku mau kalian bolak-balik gimana, tetap mirip sama kayak yang kalian gambar. Apa bisa buy sekarang? Lihat risk-nya Pak. Risk-nya berapa dari sini ke sini? Agak gede kan? Ya, gitu. Tapi TP-nya juga cukup. Ketika kamu bisa menerima risk itu, kalau mau di-buy sekarang, silahkan hitung risk-nya dulu. Sebenarnya kalau mau sekarang banget, kalian bisa lihat untuk M15-nya. M15 di sini belum ada validation untuk terbentuk candle. Tapi pasti ketika terbentuk, itu akan cukup kenceng. Gitu. Jadi, kapan entry yang bagus? Reject di sini, Pak. M30, itu enak. Ketika reject, at least kita area out-nya nggak jauh. Gitu. Kalau di sini kejauhan kita bisa outin di week area dari M30. Meskipun kesentuh ya udah out dulu. Gitu. Nanti tinggal nunggu price action lagi. Nanti bisa in lagi. In-nya bebas. Tinggal lihat untuk price action-nya dia. Cuman out paling ideal menurutku point of view-ku di sini. Karena apa? Ketika ini gagal, dia masuk lagi ke line ini. Nah, ketika masuk lagi ya udah kita ikut lagi ke bawah. Jadi ini tempat merubah view stop loss ini, tapi jauh. Jadi aku udah kasih consideration-nya ya. It's far untuk resikonya. Ketika kamu bisa menerima, silahkan di open. Ketika tidak sanggup menerima resiko sebesar itu, better untuk jangan open Bitcoin. Masih banyak price murah, belum kita bahas nih price murah. Kita baru bahas yang paling banyak di request saja. Jadi sini point of view kita. Ketika tidak ada rejection di situ, maka plan ini tidak valid ya. Ntar aku tanyain dulu. Jadi di sini waiting the rejection level. Seperti ini. Jadi di sini adalah menunggu rejection. Mas, kalau aku biasa open 0,1 terus aku open dulu 0,03 di sini gimana? Boleh nggak? Silahkan, Pak. Mau di open nitip dulu lah, nitip dulu. Nanti kalau dia turun lagi, average down dulu. Gitu. At least ketika udah kesentuh sini dan udah alokasimu 0,01 ya out seluruhnya. Gagal berarti, terima gagalnya. Ketika memang gagal. Kadang orang nggak bisa nerima kegagalan. Akhirnya pengennya berhasil terus ya kesedot semua duitnya. So this is my POV untuk Bitcoin sekarang ini.
Suaranya lebih ngebas. Ya, nggak tahu sih enakan mana. Aku kayak aneh aja denger kayak gini nih. Karena aku dengar sendiri nih. Suaraku sendiri, aku dengar sendiri kayak aneh aja gitu. Bitcoin USD. Ini point of view yang kapan ya? Udah lama banget kayaknya. Apa yang kemarin itu ya? Gagal nih. Soalnya banyak yang ngilang-ngilang ini gagal harusnya. Bitcoin. View continuation telah terbentuk. CHOCH juga sudah valid. Sekarang tinggal menunggu area rejection pada CHOCH. Ini belum kita update nih, gagalnya udah terlanjur aku delete. UJ Bang, UJ, siap. Bang, bagaimana cara mengatasi pemikiran lihat candle naik pengen buy? Berarti kamu belum paham view trading. Nah, cara gimana view trading aku udah sharingkan di modul trading kita. Ada banyak. Lebih tepatnya yang ini sih, yang modul 1 sama modul 2. View itu wajib untuk dipunya. Maksudnya kayak kamu tuh nggak lihat candle. Jadi banyak orang tuh trading di M5, terus di June gini nih Pak. Nah, di June gini. Jadi ketika dia buy contoh ya, buy. Yang ditunggu itu candle hijau atau merah nextnya. Itu terus yang dilihat-lihat. Sedangkan view itu beda. Ketika kita udah punya view dan naratif yang kita lihat apa? Oh, ada critical area apa di situ ya? Oh, CRCH. CRCH ini masih valid nggak sih? Ketika memang udah nggak valid ya udah kita out. Ketika masih valid ya tetap buy gitu. Jadi beda Pak. Nggak, kita nggak peduli nih candlenya merah hijau nanti nggak peduli. Yang kita pedulikan critical area-nya ini masih valid nggak ya? Ketika udah nggak valid kita hitung area yang nggak validnya dia itu berapa banyak gitu. Contoh dari sini ke sini kita tarik. Oh, nggak validnya harus terima nih berapa pip gitu. Ya udah sesuaikan. Aku biasa opennya 60 pip masih 3% sih. Kalau 80 berapa ya? Kayaknya enggak deh. Jadi udah ada tahap pemikiran kayak gitu. Akhirnya keluar juga pertanyaan apakah buy atau sell. Ini adalah pertanyaan yang tidak akan pernah ku jawab. Oke. Silahkan. Kalau mau nanya nulis apapun silahkan. But if you are asking about buy or sell, ini adalah contoh orang yang nggak bisa kita growth. So sorry. Jadi jadilah manusia yang bisa kita growth gitu. Tong kosong nyari duitnya. Jadi tolong gitu untuk teman-teman. Kalau candle merah dilanjutkan candle hijau lebih besar, apakah valid rejection, Bang? Kalau itu ada nama teorinya, itu namanya bullish engulfing ketika candlestick hijau memakan candlestick merah. Tapi apakah itu bisa jadi validation? Yes, bisa. Gitu. Oke, Bitcoin clear ya. Terlalu lama nih di Bitcoin. Next, XAG sudah, pucat sudah, XAU sudah. Kita back to di XY dulu untuk update. Di XY balik lagi, tidak ada validation apapun. Cuman di M15 di sini udah mulai terbentuk wick dan I don't care, yang penting di sini supply belum tertembus. Selama supply belum tertembus kita masih melakukan view ini ya. Tapi ketika supply udah ketembus, we have to change the view. Kalau kita ngikutin data loh, tapi datanya nggak sepenting itu ternyata di dalam grafik DXY. Mas, saya trading baru sebulan, masih tergolong terombang ambing loss. Wih, cepet banget tuh ya lagi baca. Tapi lebih banyak lossnya. Sebenarnya kalau lebih banyak lossnya itu bukan berarti kamu buruk ya. Itu ada dua point of view. Pertama, ketika kamu memang terlalu banyak lossnya, berarti kamu masih gonta-ganti metode atau belum punya metode malah. Ketika kamu belum punya metode, kamu akan terjebak dengan FOMO metode orang. Jadi kayak, oh ini metode yang kupelajari ini kok loss ya pindah. Oh ini metode yang ini kok loss ya pindah. Siapa metode nggak bisa loss, Pak? Itu di Discord tuh. Sering nggak kita loss? Sering. Tapi lihat ketika kita loss dan ketika kita profit berapa gap-nya. Jadi kalian maininnya itu si gap. Ketika loss 20-30 pip, kunci aja. Nggak perlu pusing. Terima, minus 30 pip, terima. Ketika kita profit, kita running-kan. Jadi ada terbentuk gap. Nah, gap itulah yang kekayaan kita di market. Selama kalian belum bisa membentuk gap antara loss sama profit, nggak akan, Pak. Susah, Pak. Di dalam trading susah banget, cuman itu satu-satunya jalannya. Jadi jangan berharap kalian trading pencet oh ini analisa Mas Andre oh pasti profit nih, jangan harap. Karena yang again we play with the gap, jadi gap tadi diperbesar dulu. Oke.
Bang, apakah di M1 bisa membentuk view? No. Gimana cara membentuk view di M1? Kita buka Bitcoin di M1. Apa yang mau kebentuk di sini? Oh, ini Bitcoinnya lagi ranging nih. Emang iya ranging. Apa nih terbentuknya? Oh, ini Bitcoinnya kalau kita kecil-kecil ini. Oh, ini Bitcoinnya naik nih. Ah, bullish kenceng ini. Emang iya. Di H1 ada apa? Kamu akan miss this view. Gitu. Nggak akan tahu ini ada FVG, nggak akan tahu di mana demand yang strong. Jadi kalian terpaku ini di XY. Jadi kalian nggak akan tahu untuk hal itu. Mic-nya gede, emang mic-nya gedein volumenya. Ini udah paling besar. Oke, next. Ada yang request tadi USDGPY, UJ. Kenapa sih hobi banget UJ? Kita udah kena beberapa kali stop loss di UJ. Dan itu kenanya weak ya, view-nya bener. Selama ini kayaknya GPY ini cari sell terus deh. Beberapa kali kita live tuh juga cari sell. Jadi untuk sekarang, untuk nyari areanya yang bagus untuk sell, I don't think so untuk sekarang ini. Jadi agak susah Pak kalau UJ. Kecuali dikasih kayak si XAU tadi ya. Ucat malah naik ini. Iya karena di XY-nya. Karena di XY-nya. Karena di XY-nya tadi masih belum ada kejelasan. Maka padahal kita ikutin data loh. Kalian lihat sendiri, datanya kita ikutin. Jadi kita tidak melawan data. Itu adalah aturan pertama. Tapi realitanya emang nggak selalu begitu. Jadi nggak tahu kapan fungsi data itu. Mungkin nanti 2 jam lagi itu bisa baru price action-nya ke sana. Jadi nggak selalu kayak langsung kalau harapan kalian ke NFP atau CP ini kelihatan ya. Padahal proyeksinya melemah ke 214, tapi melemah lebih banyak. Tapi data tidak mengatakan atau grafik tidak mengatakan seperti itu. Gitu. Tapi apakah kalian bisa ngomong, oh ini fundamental is bullshit. Ketika kalian ngomong fundamental is bullshit, maka dia tidak bisa menarik sebuah naratif. Gitu. Aku jamin dia tidak punya pemikiran gimana cara berpikir sebuah naratif. Gitu. Jadi ketika orang ngomong, oh ini gue chart aja lah, fundamental is bullshit. Gitu. Emang orang-orang yang banyak duitnya di sana, institution, nggak mainin polisi di negara-negara tertentu, bos. Jangan harap kalian orang ini orang kaya nih udah lihat grafik aja. No, mereka mainin news, mainin media, mainin apapun. Semua dimainin. Ya itu, makanya kita harus melek si mental. Tapi apakah fundamental sepenting itu? Ketika kita jam tradingnya cuma 3 jam, 2 jam, I don't think so untuk harus dilihat Pak. Gitu. Next. UJ udah cukup susah, AUD secara naratif di XY-nya akan melemah, kita akan coba cari buy, cuman ini kayaknya nggak ada, nggak dikasih untuk buy-nya. Ketika grafiknya seperti ini udah jelas banget ya, tanpa kita apa-apain, rejection-nya malah di line, dan kalau kita cek ke H1, kita bisa ikutin tidak ya? Agak susah. Alright. Nah, ini ada gap. Mungkin mau proyeksikan naik, kondisi chartnya seperti ini. Jadi kita tidak bisa melawan juga, meskipun secara fundamental datanya mengatakan bahwa XSX USD kita cari buy. Kondisinya seperti ini gimana mau di buy, Pak? Gitu. Jadi ya balik lagi kita akan coba point of view kan ke FVG lagi. Berarti di XY di sini harusnya ini tidak berfungsi. Oh enggak sih, masih aman sih. Masih gini-gini aja. Tapi pace yang bergerak itu tidak kenceng juga. Jadi kalau ngomongin AUD USD atau SSX USD lainnya, kalau mau di buy secara naratif, nggak mendukung. Kalian lihat sendiri, patternnya seperti ini. Gimana kita bisa buy? Mas coba cari supply demand di sini ya bisa kita tarik dari sini demandnya. Bisa banget. Tapi again ya, ini belum di break nih area last line-nya. Apalagi udah reject di sini di time frame lebar. So why kita harus maksain gitu? Mas, saya kemarin trading modal $10, itu $40 lumayan bagus, tapi besoknya dibantai walaupun masih ada keuntungan. Sarannya dong, Mas. Aku pernah kemarin lagi upload videonya challenge trading modal 100.000. In the end of the day emang ngerusak banget emosi kita karena ngelihat risk tuh gede banget. Nah, yang aku lakukan ketika pengen challenge kayak gitu, modal kecil ke berapa, modal sekian ke berapa, aku harus TP, Pak, ketika profit. Benar-benar ku riset.
Jadi contoh 100.000 kemarin end up with 1 juta sekian. 100.000 growth ke 400.000, 300K-nya aku cut, sen 100.000. 100.000 ntar dapat lagi 200, jadi 300.000, 200 ya aku cut, sen 100.000. Kenapa? Ketika 100.000 ini aku trading kan dan gagal, ya udah hilangnya 100.000. Aku udah WD berapa ratus ribu. Mau nggak mau Pak, agak susah. Kecuali kalian sudah di level dengan skill dan manajemen risk yang bagus, kalian growthin itu tanpa WD silahkan. Untuk aku, at least aku udah WD. Gitu. Kalau modal kecil, aku udah WD maka aku udah enak. Bang, settingan trading view biar kayak gitu gimana? Udah ada di modul pertama kita. Ini aku jelasin trading viewku secara singkat, secara detail. Oh, secara singkat sih bahasanya. Secara detail. Oke, ntar guys, pertanyaannya nanti di Q&A ya. Kita sekarang cari posisi dulu, belum ada posisi nih. Gimana mau ada posisi naratifnya kayak gini nih? Oke, GU udah mulai ke FVG. Nah, ini yang kita targetkan di AUD tadi ya. Ke FVG lagi, back again. Nah, FVG ketika udah disentuh, ketika mau pengen di buy, ini boleh. Kapan bolehnya? Itu pertanyaannya. Ketika ada price action menuju ke support, siapa tahu di action-nya naik dulu minor, kemudian GU kesentuh area support, dan support ini bisa jadi pantulan harga untuk GU mengalami kenaikan. Maka ini bagus. Gitu. Ketika AUD tadi aku mau buy, nggak ada reason. Apa yang mau aku buy? Jadi GU di sini bisa ke area sini untuk kita ikut naiknya dia. Mas, kalau kita scalpingan ke bawah gimana? Ya silahkan. Tapi again, kalian harus tahu out-nya di mana. Kalau mau out di atas sini, di week sini juga, ya susu Pak. Kayak minor banget. 22 out tuh 5 susunya GU juga lumayan ya. 50 pip loh. Ini mungkin. Intinya viewku adalah di bawah. Kalau mau ikut out-nya, ikut sell-nya dia, ini reject, kalian bisa out di atasnya FVG ini. Ini kan ada resist FVG ini. Resist FVG kita bisa tarik. Nah, resist FVG ini kita bisa jadi invalidasi untuk dia mengalami reject ke bawah gitu. Jadi out-nya di atasnya si resist ini. Resist FVG gitu. Maka bisa masih dapat untuk 50 pip, 54 pip. Again, kalian mau ambil buy tungguin, mau ambil sell-nya udah siap hilang 18 pip. 18 pip sekian. Kecil, Pak. Kecil banget. Jadi ini area out. Area out aja lah kita tandain dengan area. Jadi di sini sebagai area stop loss. Itu silahkan. Again, harus sudah nerima 18 pip loss. Yang menarik yang mana Mas? Yang menarik yang kita tunggu buy. Siapa tahu ini harus tunggu reject ya. Ini ketika kita pasang belum. Ini harus nunggu reject, reject valid M30 or M15 silahkan diikuti untuk week candle-nya jadiin validasi. Mas sudah terlanjur open ya nggak apa-apa. Intinya stop loss-nya jangan dinaikin. Ini nunggu reject dulu. Waiting for the rejection level. Maka ini bisa kita ikutin ke bawah. Alright. Chatnya jangan borong gitu dong. Chatnya jangan borong. Maksudnya borong. Bang, saya setiap analisa mandiri cuma pakai Fibonacci buat cari support resist. Saran dong biar bisa analisa mandiri. Loh, Fibo bagus, Pak. Kenapa harus cari yang lain? Mungkin bisa ditambah. Oh, kalau kamu pengen nambah yang lain, mungkin kamu bisa tambah untuk supply demand untuk memperkuat support resistmu. Jadi, contoh ya, contoh yang mana dulu ya. Kalau di sini ada. Contoh di sini deh. Nih, contoh area ini area apa? Pasti orang-orang nandain ini sebagai area resist. Oh, di resist ini ada range nggak ya? Range itu kayak antara resist gitu. Oh, ternyata ada nih. Dari sini kita bisa tarik ke bawah ke kanan. Nah, ini antara resist. Nah, antara resist ini ketemunya sebagai supply. Jadi, resist ini bisa kita delete, kita fokus ke supply. Gitu. Itu maksudnya. Jadi lebih kuat. Jadi ada range kalian. Lebih enak ketika dikasih range. Jadi ini tinggal nunggu reject. Aku belum share ke Discord ya. Karena waiting for the rejection level. Nah ini M15 sudah mulai, M30 harusnya belum. Not yet. Mas kalau mau open di sini gimana? Udah kita sampaikan. Max risk-nya bahkan lebih kecil lagi nih. Max risk-nya adalah 15 pip. 15 pip kena out. Ini belum ada yang 30. Aku nunggu yang 30 to make sure this. Mas Andre, aku tiap trading cuma bikin plan untuk TPSL, entry pas rejection. Setelah itu aku tinggal dan cuma nunggu notif TPSL sambil ngerjain hal lain. Apa yang harus aku lakukan? That's a great man, Arya. Ini bagus.
Orang yang kayak Arya gini itu susah loh. Jadi ketika dia udah bikin trading plan, nentuin TPSL, lalu entry ditinggal. Gitu. Ini orang yang susah ditemukan. Honestly baru pertama kali aku nemukan pertanyaan seperti ini. Susah banget loh. Orang kebanyakan ketika entry maka dipantengin tuh candle hijau atau merah terbentuknya. I don't care. Emang dengan lu pantengin candlestick-nya langsung kayak, wah gue dipantengin, gue takut nih, merah lah langsung gitu. Enggak Pak, terserah candle-nya mau apa terbentuknya. Jadi yang apa yang kita bisa lakukan? Ya udah, SL berapa udah dihitung, TP berapa udah dihitung. Terima, terima. Ini kan naik lagi nih M15 tuh. Kalau kita nunggu di M15. Makanya aku better nunggu M30 dulu aja. Terima ya udah. Habis itu out dari market. Motifnya apa nih? TP SL gitu. SL harusnya ketika kamu udah terima, kamu udah tahu loh ngilang duit berapa. Itu enak, asli enak banget. Bitcoin udah rejection mas, emang ya, kita cek ya. Ini aku share nggak GU nih? Nah, intinya aku nunggu buy ya. Ini aku kasih tanda deh. Best view sama dengan buy di support. Jadi ini scalpingan aja. Aku pengen share cuman M30-nya belum valid. Jadi M30 sini tinggal nunggu. Belum ada area candlestick lagi yang ngevalidasi area ini. Ketika ada, kita bisa ikutin sih. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Bitcoin udah reject bang. Mana yang tadi namanya? Ternyata money management dan lot yang konsisten dan entry yang sesuai pun dalam seminggu saya sudah growth 50%. Tuh. Ini bukan aku ya, dia yang ngomong ya. Untuk nonton dan live Mas Andre ya itu tambahan lah. Yang penting kata kuncinya pertamanya. Entry sesuai plan, lot nggak berubah. Dah, itu dua aja dulu. Entry sesuai plan, lot nggak berubah. Ketika mau ngerubah, at least kamu udah tahu, oke, max lotku itu 0,03 gitu. Oke, ini momentum market nih. Apa? Contoh di sini kamu iseng ikut, berarti lot size-mu 0,01 iseng aja. Oh bener, oh salah, berarti 15 pip. Pas di bawah, pas momentum, itu kamu buy 0,03. Itu bedanya. Kuncinya di situ. Nggak live di YouTube, Mas, nggak pindah ke sini semua ya. Bang, kalau udah modal under 1 juta harus pasang BE sama TP Plus kah? Maksudnya BE sama TP Plus. Bang, bedanya SL di atas sama SL di bawah. SL di atas tuh jadi SL Plus jadinya. Share Mas GU-nya, oke deh aku share ya. Yang penting kalian harus tahu bahwa aku di sini point of view-nya masih menunggu M30 rejection ya. Jadi kalian tahu, ini harusnya aku share-nya tuh di H1 biar kelihatan FVG-nya. Nih FVG ini nih. Kalau M30 kelihatan sih, cuman kecil banget nih. Seperti ini. Jadi ini gen. Ini aku yakin nggak dibaca sih kalau aku share. View-ku itu ini. Ketika aku share yang dilihat apa? Nih, hijau, merah, terus naik. Padahal kadang juga cuma dilihat tuh panahnya doang gitu. Kayak come on man, kamu tinggal baca mapping, tinggal menganalisa kok bisa ada tulisan stop loss di sini ya, kok bisa ada support di sini ya, kok panahnya ke bawah dulu ya, nggak langsung naik ya. Itu pemikiran kritismu cukup kayak gitu doang, nggak harus mikir loh. Cuman mikir kayak, oh ini masuk nggak ya dengan aku, oh ini nggak masuk kayaknya deh. Ini GBP USD masih menunggu rejection pada M30. Please, view base-nya adalah silahkan divalidasi ulang. Alright, next. SAU saya mau buy SL 20 pip. Emang udah di area buy SAU? Enggak Pak, masih jauh Pak area buy-nya. Masih jauh. Siapa tahu kita dikasih area bawah sini. Masih jauh SAU, masih jauh. Nunggu aja, sabar. Ingat ya, lebih bagus kita ngelihat tanpa dapat duit daripada kita ngelihat harus kehilangan duit Pak. Bedanya naratif sama price action apa? Naratif tuh kita harus sesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Jadi naratif bercerita, cerita ekonomi gitu. Kalau price action ya ini, harga yang bergerak ini, hijau, merah, price actionnya di critical area gimana, oh reject, berarti apa gitu. Price action. Next, ada yang nanya tadi apa ya Bitcoin ya? Bitcoin udah reject katanya. Ya. Oh iya, good. Ini udah tinggal diikutin lah ke TP1 ke SL untuk Bitcoin. Gak tahu yang nemuin siapa tadi, aku lupa chatnya, cuman aku notice tadi. Kalau seperti ini gimana ya kalian bisa SL di sini Bitcoin.
Ketika kena ya wis. Intinya SL yang bagus di sini, SL yang kayak ini minimal banget gitu. Atau kalau kalian mau validasi ulang, kayak maksudnya mau make sure bener-bener naik. Wave minor ini tembus pasti pergerakannya only ups. Nah, ini minor. Ketika ini terbentuk ya udah naik doang dia. Jadi keluar area minor. Ini kan wave besar, ini wave minor. Wave minor dibentuk, naik, udah only up untuk si Bitcoin. Gitu. Kalau kalian mau multiple validation untuk make sure plan kalian seperti itu. Jadi perkecil. M5 tuh nggak salah ya. Aku nggak pernah nyalain M5. Cuman jangan jadiin full patokan kayak gitu. Kayak jadiin ini buy atau sell di M5 doang gitu. Jangan. Kita bisa move dari bigger dulu ke lower, lower lagi gitu. Cuman aku kalau ditanya M1, I never open M2 gitu. Alright. GBP Boy abangku view buy. Oke, kita cek. Kayaknya GPY better untuk ambil sell-nya deh. Kalau mau ngelawan ini candle kayak gini, mau ngelawan gimana, Pak? Serem, Pak. Ini bear-nya kenceng-kenceng banget. Kamu mau ngelawan atau mungkin coba kita ambil ya. Beda ketika kamu pengennya lebar gitu. Maksudnya kayak lebar tuh ya viewku lebar mas, aku cuma ambil demand di sini. Ketika gagal kan tipis tuh ambil wick bawah. Ketika berhasil aku ambil bisa banyak ya beda lagi. Tapi kalau cuman scalpingan kayak styleku ya aku nggak akan melawan sih. Tapi again ketika kamu point of view-nya out-nya tipis, ya why not to try ketika dapat area tipis out-nya. Toh enak juga kan untuk dapat tipis tunggu valid di sini ada demand terbentuk out aja di weeknya gitu kayak iseng-iseng nyoba gitu udah aku out ada week berapa pip ya harusnya under 20 pip itu out 20 pip ketika memang dikasih ya kita nggak tahu ya in the futures apa yang terjadi dikasih di atas 20 pip ya sukses kita berhasil ini yang view kemarin ya nih best view to sell ada continuation dan ke bawah makanya aku bilang kalau mau nyari buy kayaknya agak susah tapi ketika dapat out bagus ya why not gitu untuk dicoba. We still have a time, right? Udah nggak kerasa jam 21.07 gitu. Padahal sekarang di mana Mas? Ada tuh sebelah. Masih aman. Hai Andre, I think you end up around 10:10. Oke, sudah ada chat nih. Jadi sini demi Oke, GU sudah reject Mas. GU sudah reject. GU berarti open posisi sell-nya tadi ya. Kita cek di XY dulu make sure. Di XY-nya tapi turun Pak. Serem Pak. Agak berubah nih. Di XY-nya ini balik lagi ke sini. Honestly-nya agak bingungin di XY-nya. Ini bisa nggak dia tiba-tiba naik minor lagi dan GO-nya turun? Bisa. Makanya aku balik lagi ke 9, 10. Oke, aman. Berarti kita masih ada 2 minute left. Untuk kita setelah ini, kita akan melakukan Q&A dengan kalian. Gitu. Jadi silahkan disiapkan kalau ada yang mau untuk kita bisa Q&A session. Nah kan GO-nya naik lagi. Reject di mananya ini? Reject di mananya? M30 belum reject. Ini ketika di XY-nya benar-benar turun, maka area ini FVG kita harus berubah. Ini better untuk, nggak tahu ya kalau aku delete yang di Discord takutnya udah open tapi at least 14 pip nggak masalah ya. Takutnya ada yang nggak updated dengan di XY. Ini. Nggak apa-apa. Kalau kayak aku miss kayak gini, aku biasanya close manual. Oke, aku miss the view, aku close manual. Aku miss the view. Mas, kamu kan udah plan di awal ya. Ketika ada yang ke miss, ngapain aku harus runningkan lebih jauh untuk loss-nya? Aku close manual, aku better untuk ngelihat yang bagus. Gitu. 14 pip, lot 1, 2. Bang, ajarin pakai week dan pakai time frame berapa yang valid. Week, maksudnya pakai week. Biasanya kalau aku manfaatin, itu pernah aku bikin sih di sesi Q&A, aku akan lihat time frame lebar sih. Time frame lebar kayak H1, H4 ada wick di critical. Jadi harus dikawinkan antara wick sama critical. Ketika wick sama critical ini nyatu gitu maksudnya oke ada di area critical ada wicknya maka aku bisa ambil gitu. Untuk di time frame kecil 20-30 pip bisa orang-orang rata-rata full marginnya di sini. Oke, this is already 21.10.
Mungkin kita akan coba invite lagi untuk Ko Andy to conclude this session, to close, not to close. Ini masih ada Q&A ya dengan teman-teman. Jadi silahkan disiapkan kalau ada pertanyaan. Sambil kita quick check dulu. SAO-nya turun benar. USD CAD harusnya turun benar meskipun naik tadi, sempat ada yang bilang naik. XAG tinggal nunggu di bawah. AUD JPY, Euro JPY, JPY ini aku better untuk nunggu sell sih semua. Ini agak cepat ya guys, nggak apa-apa. Nanti kita akan coba update di Discord. Ini USD CF harusnya setelah TP1 ini akan ada price action untuk menuju ke bawah. Terus di JPY juga masih akan ke bawah. GBP JPY ini yang tadi mau out minor silahkan. Tapi aku better nunggu sell-nya, belum ada area kayak gini terbentuk. Oke, mungkin segini sih untuk yang bisa aku sampaikan. Eh, ini kok endingnya sudah muncul lagi. Kita akan proceed to the Q&A session. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, yang ada feedback terkait NGM mungkin silahkan. It's time for you guys. Okay, we will back to Ko Andy. Ya, terima kasih King, King Andre ya panggilannya. Saya dikasih tahu sama sahabat trader harus panggilnya King Andre nih. Waduh. Waduh, wah ini luar biasa apa namanya sharingnya ya. Kalau misalnya sahabat trader bisa trading dengan gaya santai seperti King Andre ini, saya yakin bawaannya TP terus nih. Ya, oke. Anyway, sahabat trader, apakah ada pertanyaan? Saya buka ya untuk berapa nih, King Andre? 2, 1, 3, Tiga boleh tuh. 3 ya. Oke. Silakan, ada 3 pertanyaan untuk terkait dengan materi hari ini ataupun dengan TMCM. Silakan. Oh, ini sudah mulai banyak nih di Q&A guys, ngisinya ya. Di Q&A. Itu udah mulai banyak tuh. Ya, Itu ada kolom Q&A, silahkan diisi. Udah ada 6 orang nih yang isi. Bukan di inbox ya. Nanti ini diundang untuk ngobrol langsung kah Pak? Atau gimana? Untuk yang bertanya. eh, kita buka langsung aja ya. Atau Boleh. eh, apa namanya, Andre yang pilih nih. Berarti tinggal klik yang answer live. Ya, Siap, kita tunggu untuk teman-teman ngisi. Siapa tahu masih ada yang ngetik. Panjangan pertanyaan ada yang panjang banget nih. Nah, ini masih 300 orang masih stay di Zoom. Really appreciated untuk teman-teman. luar biasa. Biasanya saya kalau sesi webinar jam segini biasanya udah ngantuk nih. Bro, kali ini melek terus nih. Nah, padahal nggak Mereka minum mah kopi. makin malam makin jadi Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya guys, di kolom Q&A-nya ya, yang mau nanya ya. Nah, kolom Ya, Q&A-nya udah mulai ini jalan udah nih masuk Q&A. terus nih. Yes. Mas Mas Andre, silakan nih. Oke, Oke, kalau berarti gitu kita kita sambil close ya ini. sesinya ya. Kita close untuk yang bertanya. Langsung silakan Mas Andre pilih mana yang mau dijawab. Oke. Oke, di sini aku coba aku belum baca, cuman aku notice satu pertanyaan yang panjang banget ini ngetiknya. Aku coba answer aja. Langsung kita cek. Gimana cara answernya? Type answer. Oh, answer live ini berarti kita tinggal klik. Alright, sorry, my bad. Oke, berarti di sini dia ada bertanya, seringkali masang risk to reward 1:3, tapi ketika running terkadang max hanya 1:0,5. Bahkan berbalik jadi SR psikologiku kadang ngerasa harusnya ambil aja daripada SR berapapun birunya. Tapi kalau sudah TP, kadang ternyata market bisa ngebuat lelucon yang bikin 1:5. Adakah tips yang dirasa pas? Oke, di sini aku notice bahwa dia bingung netapin plan pas SL sama TP-nya. Gitu. Untuk aku sendiri, honestly, pernah banget berada di level itu. Kita langsung straight in the example aja lah, biar nggak usah terlalu banyak teori. Kita back to the market, and kita ambil contoh apa ya, yang coba running kan XAU bener lagi turun ke bawah. Nah ini aja, kemarin kan kita trade di Ucat ya, USD CAD ya.
Nah, anggap seperti ini. Kita pasang plan itu 1:3 ke TP2. Nah, kemudian TP1 kita pasang 1:1,5. Aku selalu kayak gitu. Nah, supaya apa? Supaya ketika ini udah running ke atas, ini kan kita nggak pasang TP nih, cuman kita mappingkan TP1 kita di sini. Ketika udah ke atas, yang biasanya aku lakukan adalah stop loss ini pertama aku BEP-in dulu. Aku naikin di atas dikit area entry. Running lagi, ada support nih Pak, naikin lagi. Running lagi ke atas, ya udah TP1 ini kita udah jadi area. Jadi di sini area udah ganti nih, jadi area stop loss. Udah, berarti nanti yang teman-teman nggak close di ucat, ya terclose-nya nanti di TP1. Berarti di sini udah dapat segini. Ada nggak minusnya? Ada. Tadi kalian menyaksikan secara bareng-bareng ya, di XAG, yang aku call XAG, itu kita ambil view buy di area-area around this tadi tuh. Around this one. Di mana ya? Di sini apa di sini? Nah, di sini kayaknya. Nah, pas di M15 aku entry, nah apa M10? M15 aku entry, dia naik ke atas. Stop lossku yang awalnya di sini, aku BEP-in ke sini. Untuk menjaga, ya kan ini sudah retest ya, harusnya di sini ya jadi valid lah gitu. Itu point of view ku awal. Apa yang terjadi? Naik. Senang dong, wah ini tambah besar nih, harusnya di sini ke TP ku ini udah ada notifnya nih untuk TP tadi pagi. No, tadi siang menuju ke sore. Apa yang terjadi? Balik, Pak. Balik ke bawah. Kita nggak bisa tahu kapan market naik atau turun. Yang bisa kita tahu, ketika kita open, kita at least close-nya tipis kalau loss. Atau close positif. Ya, kita nggak tahu itu bakal balik arah. Kalau aku tahu ya pasti aku close di atas ini dong. Kalau pertanyaan gimana caranya bisa tahu untuk itu, ya nggak ada yang tahu. Kalau aku tahu dia balik arah, aku close di sini dapat banyak tadi. Daripada aku kehilangan beberapa pun. Tapi at least ketika dia balik arah, SL aku udah naik, Pak, di atas open. Apa yang terjadi? Aku tetap profit, naik profit, turun profit. Ya udah, win-win solution. Nah, yang susahnya plan ini adalah kamu harus nunggu. Nggak bisa kayak, oh ini entry sekarang, ini kayaknya dia mau naik entry buy sekarang. Nggak bisa. Harus agak-agak, ya gitu, agak lama nunggu best view to buy lagi. Karena biar ketika entry kita bisa running. Dan SL kita bisa atur. Nah, kayak SL sekarang, tadi kan ada yang mau buy. Ini loh masih ada chance untuk ke bawah. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana cara tahu untuk pasti naik atau turun, I don't think so sih. Untuk bisa jadi area kayak pasti gitu. Nggak akan sih. Oke, semoga terjawab ya. Gitu. Nah gitu maksudku tadi apa nih? Modal under 1 juta SL plus salah tulis TP plus tadi. Oh SL plus, oke nggak apa-apa, aman. Tadi agak bingung soalnya TP plus itu gimana. Alright, aku coba pilih lagi satu pertanyaan. Aku kira answer live ini kayak bisa ngobrol gitu guys, sorry ya. Untuk pemula butuh modal berapa mas? Ini harus kalkulator sih. Nantilah di video aja kita jawabnya ini. Bang, kalau menyikapi news yang mengakibatkan naik turun candle cepat bagaimana? Cara ngikutinnya seperti main game bang, capek juga. Oke, ini aku coba jawab ya yang pertanyaan ini. Kalau news, you have to prepare, man. Ketika kalian memang tahu risk kalian di news itu kegedean, kan ada skipnya. Maksudnya ada opsi untuk kita nge-skip. Ngapain maksain sih? Gitu. Kecuali kayak kalian, aku biasanya sidain, ini kan ada duit anggaplah di sini saldoku ya berapa ya, let's say $1.000 lah. $1.000 gini. Ya udah, ini adalah saldoku yang besar gitu. Ini untuk trade normal. Oh, besok ada NFP, Pak. Kayaknya bisa deh masukin $30 ke sini. Jadi aku transfer nih dari sini ke sini. Ya aku nggak tahu juga hasilnya apa, naratifnya apa. Ketika kalian pengen masukkan seribu-seribunya dengan kayak gitu stylenya, ya serem Pak, hilang duit kalian. Ya aku transfer aja ini saldo untuk bisa dibilang, ya udah ini toh lossnya cuma 3% gitu. Oh iya sorry, kebiasaan YouTube. Nah, anggap di sini aku ada saldo $1.000 ya. Anggap ada saldo $1.000. Nah, aku transfer aja
ketika aku tahu besok ada NFP, aku nggak pakai $1.000 dong. Orang bodoh macam apa ada $1.000, $1.000, $1.000-nya untuk news high impact. Aku transfer kecil. Nah, kecil ini potensinya ketika hilang, loss-nya ya udah 3%. Oke. Ketika profit, oh, ini jauh, Pak. Jauh banget. Nggak bisa, kalian nggak bisa berhitung. Siapa yang ngajarin berhitung di news high impact? Nggak ada. Gimana kalian mau berhitung? Oke, oke ya guys, dari sini kita open di sini 3%-nya ke sini. Kena slippage, kalian dihantam kalian. Entry di mana, stop loss di mana, dibawa terus. Pasti itu. Itu realitanya yang terjadi. Kalian mau berhitung sehitung apapun di market, spread itu pasti melebar. Dan banting atas, banting bawah. Apalagi si PNFP. Pasti kayak gitu. Nggak bisa. Untuk hal-hal kayak gitu susah. Kalau pertanyaannya ke high impact gitu. Kecuali news-news kayak gini yang bisa kita low impact kayak di XY lagi naik atau turun. Kita coba update ya di XY-nya ya. Nah, di XY-nya kayak gini-gini aja ya aman lah pakai $1.000 yang awal tadi. Tapi ketika memang kalian tahu ini news high impact banget, nggak bisa. Kalian mau ngeplankan gimana pun, itu. Jadi kalau aku gameplaynya, kayak kamu kan pertanyaan gimana kayak biar main game enjoy gitu ya. Aku risk kan 3% dari saldo utama. Habis itu ya udah aku kayak main game aja udah. Kita tahu udah risk 3%, dapat $30 pakai duit $1.000, easy lah ngembalikinnya gitu. Kalau dan profit, ini jauh di atas 3% Pak. Jadi bet-nya asymmetrical. Jadi perbandingan lossku itu 3%, profitku jauh di atas 3% kalau profit. Ya pasti kan ada pengalaman, ada skill, jangan dibandingin. Skill sama pengalaman orang beda-beda. Gimana cara kita ngelihat naratif, itu. Nah, aku sekarang ini lagi uji coba sama Raka berdua. I don't know untuk hasilnya nanti aku share. Jadi kayak $1.000 ini kan anggaplah gitu. Kita resikokan aja 100.000 gitu. 100.000 ini kita hit atas bawah. Jadi buy sell barengan di News High Impact. Nah, aku nggak tahu hasilnya gimana. Masih kita forward test. Masih kita tahap back test plus forward test ketika itu udah keluar. Jadi kayak maksudnya kita hilang tuh 100.000. Dapat harusnya di atas 200.000. Kan win. Still win kan. Nah, kita masih tahap itu. Belum bisa kita share. Intinya yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, kita nggak tahu. Karena everything we have to see on the forward test. Kalau back test doang, ekonominya beda, Pak. Ekonomi tahun kapan dengan tahun sekarang beda. Itu meskipun cycling, no. Ini beda kondisinya. Gitu. Jadi hal-hal kayak ginilah yang nggak dilihat teman-teman. Jadi kita harus tetap forward test. The next, last question. Banyak nih. Bang, dulu aku masih kena psikis kalau nge-trade. Ini bisa answer lagi. Nah, Bang, dulu aku masih kena psikis kalau nge-trade sampai MC 2 bulan di ATH masih ada psikisnya, tapi much better. Sounds great. Setelah mulai kena psikis lagi, sekarang aku WD buat amanin minimal modal awal. Apakah itu ideal, Bang? Kalau amanin modal awal, aku nggak tahu berapa jumlah profitnya. Ya kalau kamu modal 1 juta, profitmu 200, lalu kamu WD sejutanya ya bunuh diri, Pak. Kamu trading yang awalnya risknya bagus pakai 1 juta, kamu cuman trading 200.000 ya bunuh diri. Gitu. Kalau aku, biasanya aku rajin riset modal. Jadi bukan modal yang aku tarik profitnya. Jadi 1 juta nih anggap, oke aku risknya 30.000 ketika profit 50.000. Kebetulan aku saat itu dikasih 200.000. Kan kita nggak tahu market ya. Tiba-tiba targetku tuh jauh. Ya aku cut 200.000 aku WD. Dan aku berhenti trading 2 hari ke depan. Biasanya ya. Biasanya aku kalkulasi 2 kali dari profitku. Profitku 50.000 kali 2, 100.000. Berarti aku itu kerjanya udah dibayarin hari itu. 100.000, 200.000, 2 hari aku skip market. Gak peduli daripada aku ambil lagi duitnya. Itu yang aku lakukan. Ketika udah hal kayak gitu, kamu udah bisa. Jadi jangan berpikir ketika kalian buka market terus, kalian akan dapat profit terus. Itu adalah kesalahan berpikir yang sangat fatal. Semakin kalian sering buka market, semakin harus banyak menghadapi realita market dan akan terjadi banyak anomali. Ketika udah dikasih duit dan cukup lumayan, better stop. Senang aja dulu, happy-happy aja dulu. Nanti ketika udah ready lagi, udah siap lagi, oke, udah libur aku seminggu ke market, buka market lagi. Oh, loss saat itu. Libur lagi.
atau oh profit nih saat itu, libur lagi juga. Itu kan trading yang kalian pengen. Kenapa sih harus trading buka market terus? Kan ingat ya, esensi kalian pengen jadi trader, aku juga, adalah bebas kerja di mana aja, kapan aja, dan nggak ada yang ngatur. Lah kalau kalian dikit-dikit buka market, apa bedanya sama orang kantoran, Pak? Lebih enak orang kantoran timingnya. 8 jam, 7 jam kelar. Di trading kalian bisa 12 jam lebih. Nyadar nggak? Itu kerjaan yang kalian pengen, aku enggak sih ya. Jadi again ya, rethink your purpose goals-nya gitu. Jangan pernah berpikir ketika kalian makin di market, oke aku makin banyak profitnya. No, aku bisa jamin. Aku bisa buktikan dengan data juga. Ketika kalian ada dua orang nih, dua orang yang satu buka market jarang-jarang, tapi ketika profit atau loss itu stop, dan satu lagi datanya yang buka market terus, cycling every day. Aku bisa jamin hasilnya. Kita buktikan. Kalau kamu nggak percaya, kamu bukalah dua akun gitu. Yang satu akun ini normal kayak trade positif negatif libur, positif negatif libur, apapun yang terjadi, dapat loss streak libur, win streak libur. Yang satu kamu buka terus. Pokoknya setiap Mas Andre live trading aku open posisi, live trading open posisi, buka terus gitu. Lihat performance akunnya. Aku jamin bedanya jauh, Pak. Bedanya jauh. Silahkan kalau nggak percaya. Ntar cek Bitcoin-nya, Mas. Kenapa emang Bitcoin? Udah sih, 3 pertanyaan. Is there any question lagi kah? Tadi udah banyak banget nih kita bahas. Ini kok Andy juga udah back. Halo ke Andy. Halo, ya, terima kasih, King Andre. Ada satu nih pertanyaan yang bagus nggak Oke, dijawab nih, siap-siap. kayaknya bonus Yes. buat Mas Andre untuk jawab nih dari Muhammad Afif Hibatullah. Bang, broker yang bagus apa ya? Waduh, ini udah ada tuh di background-nya kok Andy tuh. Gitu. Itu udah dijawab ya. Oke, terima kasih atas jawabannya, King Andre. Eh, Waduh. Ternyata ada beberapa pertanyaan juga yang menarik, tapi karena keterbatasan waktu malam ini, Yes. saya nggak bisa jawab semuanya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan TMCM, saya coba jawab sesingkat-singkatnya. Pertama, terkait dengan broker yang bagus, tadi Mas Andre sudah jawab dengan gamblang. Kemudian ada pertanyaan dari Ike mengenai mau tanya dong, TMCM saya coba demo nyaman banget eksekusinya. Depo besar aman ya Pak Andi? 100% aman. Tidak usah khawatir. Terus kemudian ada juga pertanyaan dari Ramita mengenai keunggulan broker TMCM. Tadi sudah kita banyak bahas bahwa selain terregulasi dengan ASIC dengan trading volume per bulan di atas 500 miliar dolar, jadi bisa kita pastikan bahwa TMCM memiliki liquidity yang sangat dalam. Artinya apa namanya sahabat trader bisa menikmati environment trading yang baik, spread yang rendah, ya, kemudian apa namanya eksekusi yang cepat. Jadi banyak kelebihan lain termasuk penempatan dana di segregated account sehingga dana sahabat trader semua itu terjamin posisinya. Kemudian dari pertanyaan Pak Dedi, apakah ada micro lot? Ada, kita ada standard lot, kemudian ada mini lot maupun micro lot. Tapi memang sampai sekarang TMCM tidak menyediakan SEN account. Ya, itu oke. Karena waktu tinggal beberapa menit lagi, saya akan share screen sedikit terkait dengan promosi yang tadi saya sampaikan. Saya ingat apa namanya, saya sampaikan kembali. Ya, sekali lagi terkait dengan webinar malam ini, TMCM memberikan promosi cashback untuk periode 8 Februari sampai 28 Februari eh, jam 12 waktu MT4, MT5, artinya jam 00 untuk net deposit mulai dari $300 sampai eh, di atas 3.500 untuk mendapatkan cashback $80 sampai 200 US dollar. Itu kemudian untuk detail silakan sekali lagi bisa menghubungi saya langsung, termasuk beberapa pertanyaan yang malam ini terkait TMCM, pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Silakan email
ke saya, mohon dapat email ke saya dan saya akan jawab sesegera mungkin. Atau lebih santai bisa juga di WhatsApp ke saya ataupun Riva ataupun Mas Hendri maupun Mas Kori. Ya, sekali lagi untuk sahabat trader yang sudah mendaftar, sudah memiliki akun dan sudah terverifikasi di TMJM, juga sudah ada dana di TMJM, silakan bisa menerapkan sharing dari King Andre hari ini, ya, ilmu yang tadi kita sudah dapatkan bisa segera diterapkan di market. Begitu ya Mas Andre ya. Ya, ini collab saya pertama nih dengan Mas Andre nih. Harapan saya kelihatannya menarik nih. Saya berharap kita akan ada webinar mendatang dengan topik-topik yang lebih menarik ya. Kemudian untuk sahabat trader yang belum memiliki akun bisa segera mendaftar. Saya, Riva, Mas Hendri maupun Mas Kori akan membantu proses verifikasi termasuk bagaimana metode ataupun opsi deposit yang paling ideal untuk sahabat trader di Indonesia. Sehingga akun tersebut bisa segera dipakai dan ilmu yang kita dapatkan malam ini bisa segera diterapkan di market. Namun demikian, jangan lupa tadi Mas Andre juga sudah ingatkan, besok ada NFT announcement dan biasanya NFT announcement itu termasuk, bukan biasanya, tapi termasuk economic calendar yang paling penting, punya impact yang besar terhadap instrumen forex, gold dan lainnya. Jadi tetap waspada, market bisa bergerak sangat cepat, sangat volatile, risikonya pasti meningkat, tapi seperti yang Andre sampaikan, peluangnya tetap ada ya. Peluangnya tetap ada di situ. Peluang untuk TP, termasuk yang saya senang dari ulasan Andre itu adalah SL positif, gitu kan. SL yang plus, gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya sahabat trader semua. Terima kasih juga untuk ada Pak Bintang Juan nih, ternyata dari Australia ada satu yang ikut. Yang ikut melek sampai jam 2, sampai setengah 2. Ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih yang besar untuk Andre yang sudah berbagi ilmu dan tipsnya. Semoga bermanfaat untuk sahabat trader semua. Harapan saya ini bukan collab pertama dan terakhir, tapi ini menjadi collab pertama dan selanjutnya kita akan terus bekerja sama ya. Terima kasih juga special thanks to Wylog to arrange all the Zoom platform to make sure that our webinar running smooth tonight. Terima kasih untuk rekan kerja saya di TMCM, ada Riva, Hendri, Kori yang sudah hadir dan ikut mendampingi. Juga terakhir yang nggak kalah penting, Andre. Istri saya juga udah nemenin sampai jam setengah 2 nih. Terima kasih juga buat istri saya. Stay in touch dengan TMJM, stay in touch dengan saya dan Mas Andre untuk episode yang mendatang. Dan tentunya kita akan tampil dengan topik yang tidak kalah menarik dengan promosi yang lebih wow. Dan saya janji, saya dan Andre akan bagi-bagi hadiah. Kali ini webinarnya kayaknya agak dadakan. Jadi kita nggak sempat sediain hadiah. Tapi next episode, saya pastikan akan ada hadiah-hadiah yang kita bagikan ke sahabat trader semua. Terima kasih. Sekali lagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam Arif. Ini izin dulu nih. Salam Arif baru saya create, itu artinya salam Andre Rizky Investment Forex. Waduh. Oke, terima kasih. Bye-bye from now. Oke. Selamat malam, selamat istirahat. Thank you, Wayne. Thank you, Koindi. Thank you, guys. Thank you semuanya.